Jikalau nanti video ini up, berarti anak saya berangkat lomba ke Korea tanpa dukungan pemerintah, tanpa dukungan dinas terkait, tanpa dukungan kementerian, tanpa dukungan anggota DPR, atau bahkan tanpa dukungan influencer. Sebelumnya, saya Chandra, warga Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Desa Sayati. Saya disclaimer terlebih dahulu, saya membuat video ini tanpa niatan sedikit pun untuk menyinggung siapapun atau elemen pemerintah apapun. Saya membuat ini hanyalah karena kekecewaan terhadap di mana hadirnya negara saat ada anak atau siswa yang berprestasi melanjutkan ke ajang internasional, namun pemerintah atau negara tidak hadir mendukung akan hal itu. Saya membuat ini secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun. Saya ingin mengapresiasi kepada sekolah karena telah menyediakan program ekstrakurikuler yang bernama PFL atau Project Fun Learning. Anak saya mengikuti ekskul tersebut dan kemudian dipilih untuk bisa mengikuti lomba iSTEM CC 2025. Untuk biaya pendaftaran, lomba tersebut dibiayai oleh sekolah. Kemudian, sekolah juga menyediakan instruktur pada saat persiapan untuk lomba iSTEM CC 2025 tersebut. Sampai selanjutnya menang dan kemudian melanjutkan untuk lomba di jenjang internasional, sekolah juga memberikan dukungan untuk pembayaran visa. Dan sekolah juga siap memberikan dokumen penunjang apabila orang tua ingin meminta dukungan atau bantuan kemanapun. Sekolah siap menyediakan. Terima kasih. Jadi anak saya sekolah di sekolah swasta di kota Bandung. Anak saya dan teman sekelompoknya mengikuti lomba yang bernama iSTEM CC 2025 yang diadakan tanggal 26 Juli 2025. Ada banyak kategori dan diikuti oleh banyak peserta. Kategori yang diikuti oleh anak saya adalah kategori Creativity 2 dari jenjang kelas 1 SD sampai kelas 3 SD. Alhamdulillah, anak saya mendapatkan predikat Grand Award dan mendapatkan Piala Gubernur Jawa Barat. Dan kami mendapatkan informasi bahwa untuk para juara menjadi delegasi untuk melanjutkan ke lomba jenjang internasional di Korea Selatan tanggal 18 Oktober 2025. Karena menjadi delegasi, kami sebagai orang tua ingin mewujudkan untuk bisa berangkat dan mengikuti lomba IMSCC di Korea Selatan tersebut. Setelah kami dalami, ternyata biaya transportasi dan akomodasi untuk di Korea Selatan itu lumayan mahal. Karena biaya transportasi dan akomodasi ke Korea Selatan itu lumayan mahal, jadi saya memutuskan untuk mencari dukungan atau bantuan dari pemerintah atau elemen pemerintah atau dinas-dinas terkait. Namun sebagai rakyat yang awam tanpa backingan, saya bingung bagaimana cara untuk mengajukan dana bantuan untuk anak yang mengikuti lomba di jenjang internasional. Saya berinisiatif untuk bertanya kepada wakil rakyat kita atau anggota DPR, baik anggota DPR kota, baik anggota DPR kabupaten, maupun anggota DPR Provinsi Jawa Barat. Saya mencoba menanyakan hal tersebut kepada para anggota DPR atau wakil rakyat. Ada yang membalas dan saya sangat mengapresiasi kepada yang membalas pertanyaan saya. Namun ada juga wakil rakyat di Instagramnya lumayan aktif. Namun saya tanya perihal tersebut, tidak ada jawaban atau bahkan tidak ada respon. Setelah mendapatkan jawaban dari wakil rakyat,
ada jawaban bahwa apabila lombanya mengenai olahraga, maka melakukan pendekatan ke Dispora. Lalu kemudian apabila lombanya tentang pendidikan, maka melakukan pendekatan ke Dinas Pendidikan. Untuk jenjang SD itu melakukan pendekatan ke Dinas Pendidikan Kota. Untuk jenjang SMA atau kuliah melakukan pendekatan ke Dinas Pendidikan Provinsi. Yang menjadi masalah adalah KTP kami di Kabupaten Bandung, namun sekolah anak kami di Kota Bandung. Oleh karena itu, saya melakukan pendekatan keduanya. Pendekatan kepada Disdik Kota Bandung dan juga melakukan pendekatan kepada Disdik Kabupaten. Saya juga mencoba menghubungi ke Wali Kota Bandung dan Wakil Wali Kota Bandung. Dan saya juga mencoba menghubungi Humas Kota Bandung. Dan saya juga mencoba menghubungi Bupati Bandung dan Wakil Bupati Bandung. Namun hasilnya semua sama, tidak ada yang menjawab. Oleh karena itu, saya lanjutkan ke Dinas Pendidikan Kota Bandung dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Hasil pendekatan kami ke dinas tersebut, jawabannya tidak ada anggaran untuk mendukung anak yang lomba ke jenjang internasional. Sekali lagi, tidak ada anggaran. Saya juga mencoba menghubungi BJB. Dalam hal ini, saya memberikan proposal ke Sekretaris Bagian Umum di KCP Sukajadi, Bandung. Proposal tersebut diterima dan saya dimintai nomor handphone terkait update selanjutnya, namun tidak ada balasan. Setelah kami gagal ke pemerintah Kota Bandung, pemerintah Kabupaten Bandung, Dinas Pendidikan Kota Bandung, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, kami dalami ternyata ada skema pembiayaan untuk ajang talenta internasional di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami coba hubungi Kemdikdasmen. Jawabannya diminta untuk mengirimkan surat elektronik, namun sudah dicap basah dan ditandatangani. Kami coba siapkan dan kami mengirimkannya tanggal 21 Agustus 2025. Setelah itu diminta memantau pada aplikasi Sinde, yaitu aplikasi yang disediakan oleh Kemdikdasmen. Saya pantau setiap hari sampai ada di titik di disposisi ke tata usaha, di disposisi ke pusat layanan pembiayaan. Nah, menurut saya itu sebuah lampu hijau. Kemudian pada tanggal 12 September 2025, proses itu berhenti di Puslapdik atau Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Saya kira, mungkin masih dalam proses, jadi ditunggu 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai 14 hari kemudian kok proses tetap berhenti di tanggal 12 September tersebut. Sampailah H-12 hari sebelum berangkat, saya berinisiatif untuk mendatangi langsung Kementerian Pendidikan Dasar Menengah di Jakarta, Jenderal Sudirman Senayan. Kami datangi ke unit layanan terpadu dan dihubungkan langsung naik ke lantai 13 ke Puslapdik atau Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Saya bertemu dengan staf yang bernama Naura dan kami diterima dengan sangat baik. Kemudian kami dihubungkan kembali ke bagian pembiayaan pendidikan, kalau tidak salah dengan Pak Yopi, dan disampaikan oleh Pak Yopi bahwa mulai dari tahun lalu untuk pembiayaan pendidikan tersebut sedang diblokir. Yang saya sayangkan adalah tidak ada keterangan tersebut dari awal kami mengajukan surat. Atau apabila kami sudah mengajukan surat yang sudah ditandatangani basah dan sudah dicap, mohon dibalas kembali dengan surat yang sudah ditandatangani dan dicap basah. Ketika saya jawab seperti itu, ujung-ujungnya dimintai nomor dan mereka menjawab dengan menanyakan kembali ke atasan dan akan diupdate nomor handphone tersebut. Namun sampai saat ini tidak ada koordinasi lebih lanjut. Sampailah H-14 keberangkatan, saya melakukan inisiatif untuk mendatangi pos pengaduan
di Lembur Pakuan, pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada hari itu saya bertemu dengan Bu Khairun dan saya menjelaskan duduk perkara dan masalahnya. Informasi dari Bu Khairun mengapa datangnya perseorangan, bukan dari pihak sekolah. Namun, setelah dari Bu Khairun dihubungkan kembali ke Teh Mega. Dan hasil koordinasi dengan Teh Mega bahwa karena KTP pelapor dari Kabupaten Bandung, saya dimintai nomor handphone untuk selanjutnya akan dikoordinasi oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Saya sekali lagi berterima kasih kepada pos pengaduan Lembur Pakuan karena sudah menerima dengan baik, walaupun ada antrian saat itu sekitar 150 orang lebih, namun tetap diterima dengan baik dan dicarikan solusi terbaik. Namun, sampai saat ini tidak ada koordinasi dari pemerintah Kabupaten Bandung. Setelah mentok ke pemerintah Kota Bandung, mentok ke pemerintah Kabupaten Bandung, mentok ke Disdik Kota Bandung, mentok ke Disdik Kabupaten Bandung, dan mentok ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, dan terakhir ke Pemprov Jabar pun tidak ada jawaban. Saya mencoba berinisiatif untuk melakukan pendekatan ke influencer, namun tetap sama, tidak ada balasan atau tidak ada jawaban. Saya juga mencoba menghubungi admin partai, ada yang membalas, namun ada juga yang tidak membalas. Saya berterima kasih kepada yang membalas. Mungkin untuk yang tidak membalas bisa lebih memperbaiki atau dengan cara jawab yang lebih baik. Alhamdulillah sampailah hari keberangkatan yaitu tanggal 16 Oktober 2025. Anak saya berangkat tanpa bantuan, tanpa dukungan pemerintah, tanpa dukungan dinas terkait, tanpa dukungan elemen pemerintah lain, tanpa dukungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tanpa dukungan anggota DPR, atau bahkan tanpa dukungan influencer. Sebetulnya yang saya harapkan adalah sesimpel jawaban, mohon maaf saat ini tidak ada anggaran, mohon maaf coba dihubungi ke dinas terkait, atau mohon maaf bisa menghubungi ke kementerian lain, atau sesimpel jawaban maaf saya kurang tahu. Itu lebih baik daripada kami bertanya namun tidak ada jawaban. Padahal Instagram tersebut sangat aktif. Memang tujuan akhirnya adalah mendapatkan bantuan dana dukungan untuk pembiayaan keberangkatan peserta dan pendamping lomba internasional tersebut. Namun, sekedar jawaban itu dapat menenangkan dan lebih baik daripada digantung tanpa jawaban. Dan juga apabila dinas atau elemen pemerintah tersebut sudah meminta untuk mengirimkan surat yang dicap dan bertanda tangan basah, mohon dibalaslah kembali dengan surat. Apabila tidak ada anggaran atau memang tidak bisa, mohon dijawab kembali. Jangan dibuat menggantung dan tidak ada jawaban. Sangatlah berbeda antara dukungan dan apresiasi. Dukungan adalah sebelum perjuangan dilakukan dan sukses, sedangkan apresiasi adalah setelah perjuangan selesai dan sukses. Oleh karena itu, harapan saya negara bisa hadir dan mendukung anak-anak berprestasi agar anak-anak tersebut berani untuk melangkahkan kaki ke negara lain mengikuti ajang talenta internasional di bidang pendidikan. Salam Pasukan Revolusi.